hari kan? 22. Malam keberapa? 22 ya. Jadi alhamdulillah sudah hampir 21 hari kita melaksanakan ibadah siang. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Insya Allah. Masih berapi-api untuk melaksanakan mengarungi bulan Ramadannya? Atau sudah mulai kehabisan bensin? Tapi insya Allah ya, saya percaya Bapak Ibu-Ibu yang hadir di masjid ini insya Allah mencoba mengistiqomahkan diri. Nah ini yang sulit, mengistiqomahkan diri untuk selalu bisa menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah kita insyaallah. Bapak Ibu, ada satu fenomena menarik yang ingin saya bagikan. Berhubung latar belakang saya kesehatan, ada sebuah kasus yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ibroh buat kita, bisa menjadi pelajaran buat kita. Karena kasus ini tidak pernah saya temui selama 14 tahun bertugas, atau lebih 16 tahun 16 tahun bertugas di gawat darurat. Jadi pada satu malam itu ada pasien yang datang. Pasien datang ini dengan keluhan, mohon maaf, dengan keluhan ada benda asing di buburnya. Seorang laki-laki muda, pemuda. Kasus ini belum pernah saya jumpai selama 16 tahun menjadi dokter gigi. Benda asing yang dimaksud itu tutup parfum. Tutup parfum. Allah alam bagaimana, mungkin bisa menginterpretasikan sendiri bagaimana tutup parfum bisa masuk ke sana. Tapi intinya sekarang ini, saat ini masyarakat kita ini tidak baik-baik saja berbuat. Pergaulan itu sudah sangat mengkhawatirkan mungkin. Dan ketika kita dihadapkan pada generasi ancaman, bahwa ada generasi yang lost generation ya di sekolah kita, itu tidak bisa kita picingkan sebelah mata. Karena pergaulan itu sekarang ini benar-benar luar biasa. Kasus ini nggak pernah saya temui, baru saya temui kemarin beberapa pekan belakang, dimana saya harus mengeluarkan benda asing dari bubur. Ini mungkin fenomena gunung es. Yang namanya fenomena gunung es ini jadi hanya 1-2 kasus yang terlihat di antara sebenarnya banyak sekali kasus yang terjadi. Oleh karena itu kita mungkin sama muslimin dan muslimat di Buana Suta Residence, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya berperilaku yang baik. Yang penting adalah apa yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman. Nasihat Luqman yang pertama adalah tusyrik billah. Janganlah engkau syirik pada Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini adalah ajaran
yang memantapkan akidah untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau akidahnya kuat, insya Allah suluknya, insya Allah perilakunya, insya Allah pergaulannya akan kuat. Jadi kalau anak kita, insya Allah mudah-mudahan Allah membantu kita semua, memudahkan kita semua dalam mendidik anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering ajak ke masjid, kita dekatkan dia dengan Al-Quran, kita kenalkan siapa itu Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita tidak akan terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Adalah suatu keprihatinan ketika saat ini, maaf, LGBT, pergaulan bebas itu seperti sudah tidak ada. Kalau kita kan rumpun Indonesia ya, orang Indonesia seharusnya malu ya ketika apunten memiliki anak di luar nikah misalnya, harusnya ada kemaluan. Tapi ini sekarang ini saya jumpai fenomenanya di rumah sakit itu tidak ada kemaluan lagi. Mengakui bahwa ya saya belum menikah, ya itu bukan suami saya, itu pacar saya. Tidak ada tabu lagi. Jadi ini, Masya Allah, ini keprihatinan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah kita, terutama di 10 hari terakhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan kemudian mengabulkan doa-doa kita dan mensoleh-solehahkan anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita adalah investasi kita, Bapak Ibu. Kita ingin jika suatu saat ketika kita pulang nanti ternyata amal-amal kita tidak cukup, amal-amal kita tidak cukup untuk membawa kita ke surganya Allah, maka bisa jadi investasi kita ini, anak-anak kita ini, yang mereka kemudian menghatamkan Qur'annya, menghafalkan Qur'annya, yang mereka dekat dengan Allah, yang mereka mencintai Rasulullah SAW, yang mereka hidup bersama Quran. Bisa jadi anak-anak kita ini, investasi kita ini, yang kemudian menolong kita untuk menuju jannahnya. Oleh karena itu kita ikhtiarkan bagaimana supaya generasi muda kita ini adalah generasi masjid, generasi yang cinta dengan masjid, generasi yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, generasi yang di hatinya hanya ada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat membimbing generasi muda Indonesia ke depan menjadi generasi muda yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ancaman-ancaman pergaulan yang tidak baik yang sudah dicontohkan oleh Allah, bahkan mohon maaf Allah mengulang kisah Nabi Lut itu di dalam Al-Quran itu berapa surat, diulang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memahami bahwa itu adalah kedurhakaan yang luar biasa. Diulang kisahnya di dalam Al-Quran. Setiap kita baca ada, surat ini ada kisah Nabi Lut, surat ini ada kisah Nabi Lut. Tujuannya untuk apa? Supaya kita belajar. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini, insyaAllah kita ikhtiarkan bersama-sama jemaah Masjid Kasiti, insyaAllah kita beribadah dengan maksimal, dengan optimal, sebisa kita, semampu kita, untuk bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat. Kenapa? Karena tanazzalul malaikati waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwa malaikat akan turun di malam Lailatul Qadar itu untuk mengaminkan semua doa-doa kita. Malaikat akan ikut berzikir bersama kita. Malaikat akan ikut sholat bersama kita. Akan ikut berdiri di tengah kantuknya kita, di tengah lelahnya kita. Malaikat akan turun, dipimpin oleh malaikat Jibril. Maka apa kata Allah
Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan bagi mereka sampai waktu fajar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan 10 hari terakhir ini dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan Ramadan itu menjadi bulan tarbiyah kita. Bagaimana kita kemudian bisa menambah motivasi kita untuk selalu beribadah dan berdakwah Islam dengan baik. Dan bagaimana kita bisa menghadirkan Islam itu bukan hanya dalam kehidupan kita, tapi dalam kehidupan istri kita, anak kita, kehidupan tetangga-tetangga kita, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan Islami. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian mungkin yang bisa diberikan dalam ceramah singkat ini. Mohon maaf atas segala kata-kata yang salah. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah pun di kesalahan saya sebagai manusia yang biasa. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.